Halo pemirsa, kita beralih ke kabar inspiratif dari sektor ketahanan pangan. Harum aroma padi organik dari Bumi Mustika kini benar-benar membawa Kabupaten Blora terbang tinggi ke puncak prestasi nasional. Tepat pada peringatan Hari Desa Nasional 2026, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman resmi dianugerahi penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif oleh Kementerian Desa PDT. Apresiasi ini menjadi bukti nyata atas komitmen kuat pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam menjaga kelestarian pangan melalui pengembangan desa tematik berbasis padi organik. Lantas, bagaimana inovasi ini mampu mengubah wajah pertanian di Blora dan menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia? Berikut ulasan lengkapnya untuk Anda. Di tengah hamparan hijau yang membentang di bumi Blora, sebuah perubahan besar sedang tumbuh perlahan namun pasti. Harum aroma padi organik kini bukan sekedar simbol kelestarian alam, melainkan tiket emas yang membawa kabupaten ini ke puncak prestasi nasional. Berkat komitmen Baja dalam mengawal ketahanan pangan berkelanjutan, Bupati Arif Rohman resmi dianugerahi penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif pada peringatan Hari Desa Nasional 2026, sebuah pengakuan atas dedikasi mengubah lumpur sawah menjadi kemandirian masa depan. Iya, di bawah langit Boyolali yang cerah, sebuah langkah besar bagi kemandirian pangan baru saja diakui di tingkat nasional. Kamis 15 Januari 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Blora saat deretan prestasi diraih dalam puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar meriah di lapangan kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif dalam pengembangan desa tematik ketahanan pangan padi organik dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Momen hikmat tersebut disaksikan oleh para tokoh penting negeri. Penyerahan penghargaan ini diserahkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI, Profesor Dr. Reda Mantafani bersama Menteri Desa Yandri Susanto, Kamis 15 Januari 2026, saat acara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di lapangan kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Komitmen hijau sang pemimpin. Bagi Bupati Arif Rohman, penghargaan ini bukan sekedar plakat pajangan, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk terus menghijaukan ladang-ladang di Blora dengan sistem pertanian yang berkelanjutan. Bupati Arif Rohman mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya dari Kementerian Desa ini. Rasa bangga terpancar dari wajahnya saat menerima apresiasi atas kerja keras seluruh elemen masyarakat Blora. Ya, tentunya ini memacu kita untuk terus memberikan pengabdian kepada masyarakat, terlebih di sektor pertanian organik, ucapnya. Langkah ke depan pun sudah dipetakan dengan jelas. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan, khususnya pertanian organik. Ia juga meminta agar desa-desa mau berinovasi untuk mendukung program tersebut. Visi Bupati tidak berhenti pada wacana. Ia mendorong setiap desa untuk memiliki lahan percontohan sebagai laboratorium hidup pertanian masa depan. Ini ada beberapa desa yang sudah menjadi contoh. Nanti kami minta desa-desa yang lainnya untuk menyiapkan bengkoknya, percontohan sekitar 1 hektar per desa untuk kita olah menjadi produk organik, ungkapnya. Strategi ini dilakukan dengan merangkul kekuatan sosial kemasyarakatan yang akar rumputnya sangat kuat di Blora,
termasuk dengan menggandeng ormas dari NU, Muhammadiyah, dan LDII untuk bisa berperan agar Blora menjadi kabupaten organik. Sebuah ajakan tulus pun ia sampaikan kepada para pemangku kebijakan di tingkat desa untuk menjaga kelestarian alam. Ini mohon dukungan dari Bapak Ibu Kepala Desa agar kita menjadi daerah yang memang cinta terhadap lingkungan dan pelestarian pertanian yang berbasis organik ini. Pungkasnya. Tentunya memacu kita bahwa dari Blora tadi ada penghargaan untuk Geneng ya, juara 2 nasional, untuk desa ramah perempuan, anak, pendidikan, dan juga kami diapresiasi terkait dengan ketahanan pangan organik dan juga desa Sidorejo. Tentunya ini memacu kita bahwa sektor ketahanan pangan ini penting dan Blora ingin bertekad untuk menjadi kabupaten organik. Nah, ini memacu kita semuanya. Mohon doa dukungan dari seluruh stakeholder agar cita-cita kita untuk mendukung program Pak Presiden dan juga Pak Gubernur terkait dengan ketahanan pangan ini bisa kita laksanakan di Kabupaten Blora. Terima kasih Pak. Tak hanya padi, namun juga kepedulian sosial. Keberhasilan Blora di panggung nasional hari itu rupanya bersifat multidimensi. Selain prestasi di bidang agraria, kepedulian sosial terhadap perempuan dan anak juga mendapat sorotan tajam. Tak hanya pertanian organik, Kabupaten Blora, salah satu desa di Kecamatan Jepon, yaitu Desa Geneng, juga menerima penghargaan Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Pendidikan dari Kementerian Desa. Kabar baik ini kian mengukuhkan posisi Blora sebagai daerah yang membangun secara holistik. Tentunya ini juga memacu kita untuk terus memajukan segala sektor dari desa. Gema prestasi ini juga dirasakan langsung oleh para pejuang di lapangan. Semangat yang sama berkobar di hati para perangkat desa dan petani yang selama ini berkutat dengan lumpur dan pupuk organik. Terpisah, Kades Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Tuban, Agung Heri Susanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk semua warga desa, semua desa-desa para petani yang saat ini bergerak di program pertanian organik. Bagi Agung, pengakuan dari pemerintah pusat ini adalah bahan bakar baru untuk melaju lebih kencang. Alhamdulillah, ini kami menerima penghargaan Desa Inovatif Tematik Pertanian Organik dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Harapannya ini tentu menjadi pelecut semangat agar desa-desa di Blora khususnya bisa lebih mengembangkan pertanian organik hingga bisa menjadi ekspor, ucapnya. Tantangan ke depan memang masih ada, terutama dalam hal standarisasi formal. Namun progres yang ada di Desa Sidorejo menunjukkan harapan yang sangat besar. Agung Heri menjelaskan saat ini di Desa Sidorejo sudah ada 42 hektar pertanian organik. Hanya saja lanjutnya yang bersertifikat organik baru 18 hektar. Angka tersebut dipastikan akan terus tumbuh seiring dengan dukungan berbagai pihak. Setiap tahun kami dorong akan terus bertambah dalam sertifikat ini. Tentunya kami juga minta dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat agar pertanian organik ini terus bisa dikembangkan. Terangnya. Sementara itu, perayaan Hari Desa Nasional itu sendiri berlangsung dengan penuh filosofi. Di awal acara, Menteri Desa Yandri Susanto bersama para jajaran menteri, wamen, dan undangan lainnya melepas sejumlah ekor merpati sebagai tanda puncak deklarasi Boyolali. Dalam pidatonya yang menggugah, Yandri Susanto menekankan bahwa desa adalah jantung dari kemajuan Indonesia. Dalam sambutannya, Yandri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyatukan energi untuk membangun desa. Hal ini sejalan dengan asta cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Skala pembangunan desa di Indonesia memang tidak main-main dan membutuhkan kolaborasi kolosal. Jumlah desa di Indonesia ada 75.266. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh hanya satu kementerian, satu lembaga, atau satu sektor saja. Maka saya mengajak di Hari Desa Nasional ini, ayo tumbuhkan dan bangkitkan energi positif. Hilangkan praduga yang tidak bermutu di tengah masyarakat. Mari kita gaungkan rasa kekompakan, rasa persatuan, dan rasa kemauan kita untuk maju, ujar Yandri. Ia mengingatkan bahwa kesatuan adalah kunci untuk mengelola kekayaan alam yang melimpah. Ini negeri kita yang sangat subur, sangat makmur, luar biasa,
Tapi bila mana kita tidak bersatu, tidak kompak, tidak guyup, hati-hati. Untuk itu, mari kita jadikan Hari Desa Nasional untuk sama-sama menyatukan energi kita. Lanjutnya, menuju Indonesia Emas melalui 12 aksi bangun desa. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Desa telah menyiapkan peta jalan yang konkret untuk masa depan. Lebih lanjut, Yandri mengungkapkan Kementerian Desa saat ini telah memiliki program 12 aksi bangun desa. Kementerian Desa juga menginisiasi Festival Bangun Desa yang diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari Festival Desa Ketahanan Pangan, Desa Bebas Stunting, Desa Ekspor, BUMDes Terbaik, hingga Pemuda-Pemudi Pelopor Desa. Harapan besar pun digantungkan pada program-program strategis ini. Kita punya 12 aksi bangun desa. Insya Allah, jika aksi ini berjalan lancar, maka Indonesia Emas 2024 akan kita nikmati untuk anak cucu kita. Paparnya, salah satu target ambisius yang dikejar adalah membawa produk desa ke kancah global. Yandri pun menargetkan pembentukan 5.000 desa ekspor guna membangkitkan ekonomi desa sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional. Langkah nyata pun sudah dimulai dengan berbagai komoditas unggulan daerah. Kita punya program desa ekspor. Target kita insya Allah ada 5.000 desa ekspor. Di periode kepemimpinan sekarang, saya sudah banyak melepas ekspor perdana mulai dari kopi, kemiri, ikan, sampai kentang. Ucapnya. Sebagai penutup, ia menegaskan kembali posisi desa dalam paradigma pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Hari Desa Nasional merupakan momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa. Visi besar ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Kita akan ciptakan supaya ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini merupakan salah satu asta-cita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia. Landasan besar itu harus kita sematkan, katanya. Pemirsa, penghargaan yang diterima oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman ini bukan sekedar seremoni simbolis di atas panggung Hari Desa Nasional. Lebih dari itu, pencapaian ini adalah pengakuan atas sebuah visi besar bahwa masa depan pangan kita justru ada pada cara-cara tradisional yang dikelola secara modern melalui pertanian organik. Blora telah membuktikan ketika komitmen pemerintah bertemu dengan kerja keras petani di desa, ketahanan pangan bukan lagi sekedar slogan, melainkan kesejahteraan yang nyata. Prestasi ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pelestarian lingkungan dan kemajuan ekonomi bisa berjalan beriringan jika ada keberanian untuk berinovasi. Semoga harum aroma padi organik dari bumi Mustika ini tidak hanya mengharumkan nama daerah, namun juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di seluruh pelosok negeri ini untuk mulai mandiri dan lestari dari tanah sendiri. Saya, Urip Daryanto, mewakili seluruh kerabat kerja Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri dalam ulas berita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.